Hai, salam saudaraku. Sekarang kita sudah ada di Serang Timur, tepatnya ada di Jalan Mangga 2, ya Jalan Melati. Dan saya tuh terperangahnya di sini, ternyata di sini banyak gereja. Mulai tadi dari sana kita lihat. Nah, tadi di ujung sana pun sudah ada gereja ya, satu dua. Lalu di sini ada gereja GBI Immanuel Kota Serang. Nih, ini sayang ya. Rumah-rumah kecil dijadikan gereja. Nah, itu pun gereja. Nah, nanti kita akan melayani di sana, di lantai 2 gerejanya. Lantai 3 dan 4 kayaknya kos-kosan ya. Nah, ini adalah gereja Sungai Yordan. Nah, nanti setelah ini siang nanti kita akan melayani di belakang sana. Ada GPPS Gereja Pentakosta. Nah, di sana juga ada gereja yang saya GSJA mana? Di sana GSJA, GBI, ini juga GBI. Nah, yang sangat saya terperangah ini Kota Serang loh ya. Kota Serang kampung tapi saya loh. mana kamu tadi Pandeglang? Pandeglang sama Nanti aja. tanggal 14-nya. Iya. Tuh. Udah. Ini ibadah kedua ya? Oh, ayo. Udah, soalnya kita diundang di ibadah yang kedua ya, teman-teman. Lihat ini ya, suaranya kedengeran loh. Ya, nggak ribut seperti orang yang punya toa itu, dia nggak akan ribut kan? Suaranya kedengeran loh. Ya, nggak ribut seperti orang yang punya toa itu, dia nggak akan ribut kan? Dengar suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Qasim. Saya anak dari 5 bersaudara. Bapak saya almarhum Mukri, ibu saya almarhum Siti. Tinggal di Desa Saninten, Kampung Sukamana, Kabupaten Pandeglang. Saat ini saya berdomisili di Jakarta. Anak saya juga satu, istri saya orang Singkawang. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas semua ini, dan saya juga mau minta maaf terutama untuk Kota Serang dan Pandeglang, terlebih lagi untuk Provinsi Banten. Saya minta maaf ya sebesar atas kejadian ini karena ini membuat resah dan membuat gaduh untuk Kota Serang dan Pandeglang. Atas kejadian ini saya tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi dan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya tidak akan membuat konten lagi. Saya juga nggak ngerti ya, pokoknya saya di luar kesadaran waktu itu, dan saya juga pokoknya saya minta maaf banget atas kejadian seperti ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Di kesempatan kali ini kita kembali ya akan membahas tentang viralnya sebuah video yang dibuat oleh Lucy Daiva, teman-teman, saat melakukan kunjungan, saat sedang ada undangan pelayanan di Kota Serang ya. Kita tahu Lucy Daiva membuat sebuah video dengan mengatakan bahwa di Kota Serang itu luar biasa. Banyak gereja, teman-teman ya. Banyak gereja. Di sepanjang jalan ini aja sudah ada berapa banyak gereja gitu kan. Dia membanggakan bahwa di Kota Serang Kristen tumbuh dengan sangat kencang sehingga gereja itu menjamur. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pernyataan dia mengatakan bahwa ibadahnya orang Kristen itu nggak ribut, seperti yang sebelah, yang punya toa. Jadi dia membandingkan bahwa ibadahnya orang Kristen itu lebih tenang, lebih nggak ribut. Beda dengan agama sebelah, yang pakai toa. Kita tahulah bahwa agama yang dia maksud itu adalah Islam. Ya, agama di sebelah dan memakai toa. Kecuali ada agama lain ya, yang pakai toa juga. Dan kita tahu dari dulu itu selalu dialamatkan kepada kita. Ya, selalu niatnya itu adalah menyindir agama Islam. Kan begitu. Jadi Lucy Daiva itu membuat video dengan tujuan memamerkan bahwa di Kota Serang itu Kristen yang tumbuh. Kristen yang sekarang lagi naik daun. Sehingga banyak gereja bertaburan. Ya, itu yang ingin dia sampaikan. Tetapi ya, itu adalah berita bohong, teman-teman. Yang dia sampaikan adalah berita bohong dengan tujuan apa? Menyenangkan hati pendengarnya, menyenangkan hati para donaturnya, menyenangkan hati para laskar Polycarpus yang menonton video dia, kan begitu. Kenyataannya di Kota Serang itu cuma ada 2 gereja dari Protestan ya, lain yang Katolik. Yang resmi hanya 2, yang resmi. Sisanya ya kita tahu sendiri. Kalaupun ada ya kita nggak tahu kenapa bisa berdiri.
Ini data yang saya dapatkan ya. Saya yang dapatkan dari informasi teman-teman yang ada di Kota Serang. Dan itu juga diiyakan oleh Lucy Daiva setelah dia dipanggil oleh FKUB ya, yang ada di Kota Serang. Jadi Forum Kerukunan Umat Beragama yang ada di Kota Serang ini terganggu. Karena masyarakat yang ada di Kota Serang itu merasa bahwa mereka dihina. Ya, mereka dihina oleh Lucy Daiva yang sembarangan ngomong, yang sembarangan berucap. Dan apa yang disampaikan Lucy Daiva ini jelas-jelas berita bohong yang bisa membuat keonaran. Bisa membuat keonaran nih teman-teman. Itulah saya selalu bilang ya, kita ini punya pendengar, punya audiens. Untuk itu sampaikanlah sesuatu itu sesuai dengan fakta, sesuai dengan bukti. Jangan Anda belum tahu apa-apa, asal cuap, asal ngomong. Kalau memang belum tahu, sampaikan. Saya dapat informasinya seperti ini. Anda sampaikan, ini opini pribadi. Jangan Anda buat seakan-akan bahwa itu adalah kebenaran. Kalau sesuatu belum fix, jangan. Bahaya, teman-teman. Contoh ya, kalau saya ngomong sesuatu yang saya cuma baru dengar dan belum ada data fixnya. Istilahnya, saya pun masih dengar dari orang lain gitu. Dari orang lain doang gitu. Maka saya akan sampaikan, saya dengar seperti ini. Saya belum berani bilang ini adalah fakta. Karena bahaya, teman-teman. Bahaya sekali. Tetapi kalau Polikardos kita tahu, teman-teman. Segala cara mereka lakukan untuk menggiring opini. Ya, untuk membuat masyarakat berpikir seperti yang dia inginkan. Padahal Kota Serang nggak seperti itu. Kota Serang adalah kota santri, teman-teman. Ya, kota santri. Islam di sana hampir 99%. Kenapa ada non-Islam? Ya itu juga banyakkan pendatang. Kita tahu ya, dimanapun tetap akan ada pendatangan begitu. Terus, kalau kita lihat lagi, video tersebut tentu saja benar-benar melukai umat muslim yang ada di sana. Dan akhirnya setelah dipanggil, ya, si Lucy Daiva dipanggil, Lucy Daiva nangis-nangis, teman-teman. Nangis-nangis, mewek-mewek, dan menyalahkan temannya, ya, si Kosim. Jadi dia bilang, yang menyebabkan dia membuat video tersebut adalah informasi bohong yang disampaikan oleh Kosim. Ya, informasi bohongnya itu dari si Kosim itu, teman-teman. Jadi, kita sayangkan ya, akhirnya mereka saling tolak-tolak badan, saling istilahnya mengatakan bahwa yang salah bukan saya, Pak. Ya, yang salah itu Kosim. Begitu juga dengan Kosim. Kosim buang badan juga, bahwa dia cuman istilahnya bercanda. Dia cuman bercanda gitu. Cuman istilahnya mau membanggakan sesuatu yang nggak ada. Cuman mau membual kepada Lucy Daiva. Cuman dia nggak nyangka bahwa si Lucy Daiva ini buat jadi video. Ya, nggak nyangka gitu. Dan nggak nyangka juga viral. Mereka pikir, ya mungkin yang nonton cuman pendukung mereka. Cuman Laskar Polikardos. Cuman donatur mereka. Supaya senang kan begitu. Rupanya viral. Dan teman-teman sudah lihat ya, video permohonan maaf dia, yang dia buat di TikTok, yang memang itu menjadi salah satu syarat, ya, menjadi syarat di mana Lucy Daiva meminta agar jangan diproses secara hukum. Jadi dia dipanggil di FKUB, ya di FKUB itu kan ada beberapa orang, ya. Terus juga dari Muspida juga memanggil, ya. Di Muspida juga dipanggil, di situ ada dari pihak kepolisian, ya dari pihak camat, dan juga dari pihak tentara, ya semua ada di situ di Muspida tersebut. Jadi setelah dipanggil, disepakatilah umat muslim akan maafkan dengan catatan, ya dengan catatan tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mengklarifikasi hal tersebut di media sosial tempat dia mengumumkan hal tersebut. Ya, artinya kalau kemarin dia pakai TikTok, ya dia harus buat video juga di TikTok. Kan begitu. Jangan buat gaduhnya di TikTok, tapi cuma mau minta maaf kepada orang-orang di sana, udah selesai gitu. Nggak ada lagi tindakan lanjutan, nggak boleh. Anda buat gaduh di TikTok, ya Anda sampaikan juga di media TikTok itu, bahwa Anda bersalah, ya, Anda meminta maaf, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Kan begitu. Walaupun kita lihat ya,
di TikTok permintaan maafnya itu nggak seviral saat dia gembar-gemborkan Kota Serang. Karena kalau waktu dia gembar-gemborkan, itu Laskar Polikarpus membantu dengan share video tersebut. Mereka dengan semangat share, kasih tahu, lihat ini, Kota Serang. Akhirnya kami yang akan jadi mayoritas. Tetapi waktu permintaan maaf ya, Laskar Polikarpus nggak mau, malu teman-teman. Malu, kan begitu. Oke, kita saksikan dulu lah, ini satu video, tapi mohon teman-teman pakai headset. Ya. Waktu Lucy Deva minta maaf ini, tolong pakai headset. Ini permintaan maaf yang dia sampaikan waktu dipanggil di forum di Muspida ya. Waktu Muspida pemanggil, di situ kan terjadi ya diskusi dan akhirnya diputuskan dia harus mengucapkan permintaan maaf ya. Jadi kalian pakai headset, kenapa? Karena lagi hujan waktu itu teman-teman. Jadi waktu itu lagi hujan, jadi suaranya susah didengar. Ya, susah didengar. Jadi pastikan kalian pakai headset. Jadi kalau teman-teman bilang, "Bang, kenapa nggak dikasih clip on?" gitu kan. Nah, ini pasti ada nih bacot-bacot. "Bang, kenapa nggak dikasih clip on?" Ya, nggak selengkap itu teman-teman. Nggak semua orang punya alat seperti itu. Ini orang rekam ya pakai HP doang. Dan alhamdulillah HP sekarang udah lebih bagus daripada HP zaman dulu yang gambarnya lebih buram. Ya, jadi jangan terlalu banyak nuntut lah. Kita dengarkan dulu. Hai, salam saudaraku. Sekarang kita sudah ada di Serang Timur, tepatnya ada di Jalan Mangga 2, ya, Jalan Melati. Dan saya tuh terperangahnya di sini, ternyata di sini banyak gereja. Mulai tadi dari sana kita lihat. Nah, tadi di ujung sana pun sudah ada gereja ya, 1, 2. Lalu di sini ada gereja GBI Immanuel Kota Serang. Nih, ini misalnya ya. Rumah-rumah kecil dijadikan gereja. Nah, itu pun gereja. Nah, nanti kita akan melayani di sana, di lantai 2 gerejanya. Lantai 3 dan 4 kayaknya kos-kosan ya. Nah, ini adalah gereja Sungai Yordan. Nah, nanti setelah ini siang nanti kita akan melayani di belakang sana. Ada GPPS Gereja Pentakosta. Nah, di sana juga ada gereja yang saya GSJA mana? Di sana GSJA, GBI, ini juga GBI. Nah, yang sangat saya terperangah ini Kota Serang loh ya. Kota Serang kampung tapi saya loh. mana kamu tadi Pandeglang? Pandeglang sama aja. Nanti tanggal 14-nya. Iya. Nah, kita nanti tanggal 14 mau melayani di kampungnya dia nih, yang dia terbuang bertahun-tahun, tapi sudah mulai saudara-saudara mulai ini ya, mulai menghubungi, mulai baik. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Jadi saya bilang tadi, kalau kamu murtadin lalu dibuang sama keluargamu, tetap berdoa. Ada masa di mana mereka mempunyai pemulihan, mendapati pemulihan yang dari Tuhan, bukan datangnya dari kita. Dari kita itu tetap berdoa, mendoakan dia. Mau kamu dibuang sebesar apapun, dia tetap akan kembali. Benar, Cim? Benar. Nah, semangat selalu. Jadi ini Kota Serang, tapi gereja banyak di sini. Provinsi Banten ibu kota. Provinsi Banten ibu kota, di sini gerejanya banyak. Itu menandakan bahwa orang-orang di Serang cerdas. Pak, maksud saya di sini nggak main asal-asal tutup ya. Orang lagi ibadah ditutup ya. Orang lagi ibadah, lagi bergereja. Di gereja ngapain sih, emang bikin bom? Bukan. Di gereja kita beribadah, bukan bikin bom. Kita bukan mesum loh. Ini namanya Muhammad Qasim, saudaraku ya. Nanti saya lagi dorong dia untuk layani di TikTok. Namanya Muhammad Qasim tapi Kristen. Tapi Kristen ya, Muhammad Qasim. Kristennya. Semangat bagi anak-anak Tuhan. Happy Sunday, selamat beribadah, selamat melayani. God bless you. Muhammad Qasim namanya ya. Kecil-kecil Taberawe. Muhammad Qasim asli orang Pandeglang. Pertama kali murtad di bawah Tuhan untuk mengenal Tuhan. Makan 6 bakso, 6 piring, 6 mangkok. Iya, 6 mangkok bakso. Baksonya, lu ngapain, kan belum mulai, Cim? Udah mulai. Yuk kita ke sana yuk. Tuhan berkati semuanya. Jangan ikutin saya ya. Oh, sudah ya. Tuh. Udah. Ini ibadah kedua ya? Oh, ayo. Udah, soalnya kita diundang di ibadah yang kedua ya, teman-teman. Lihat ini, suaranya kedengeran loh. Ya. Nggak ribut seperti orang yang punya toa itu, dia nggak akan ribut kan? Dengar suaranya. Kedengaran ya? Ada suaranya kan? Kedengaran nggak? Itu di sebelah kanan kiri kita mereka juga beragama lain, tapi mereka nggak sibuk tuh ngurusin ibadahnya orang lain. Kita masuk ke dalam ya sambil nunggu Muhammad Qasim. Ayo masuk.
Ayo, halo. Salam, Bu. Ini Bu Mei yang mengundang kita. Oh, dia udah ugal-ugalan. Biasnya. Salam Bu, apa kabar ya? Lama banget. Kenapa kakinya Bu? Udah lama ya Bu. Semenjak terakhir Lucy pelayanan berarti di sana, di sini. Mana ada 23 dong. 23 lah, orang belum lama ya Bu ya. Ayo, oke, ini kita. Iya, ayo. Kita berkati semuanya. Belum makan sudah kenyang, belum kenyang sudah makan. Apa maksudmu bolak-balik makan ini? Artinya apa, Mbak Udin? Dokter akal, si Julius, Hidayah Mu'alaf Center, channelnya itu channel sudronisasi. Hehehe. Makasih Mbak Udin. Ngilo lo, ngilo. Jadi ngilo, terus tadi gilo lo. Salibkan dia. Hari ini kau bertobat! Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom semuanya. Om Swastiastu, namo buddhaya buat semua warga Kota Serang dari seluruh masyarakat Indonesia. Saya Lucy Daiva, pemilik dari TikTok K_Lidi, di mana tanggal 7 April saya membuat konten dengan spontanitas saya, seperti yang Bapak Ibu ketahui. Namun saya mau sampaikan di sini sama sekali tidak punya niatan untuk memperkeruh keadaan kerukunan umat beragama. Namun niat di sini adalah supaya kira-kira adanya kerukunan umat beragama lebih erat lagi. Itu adalah niat hati saya. Adapun di dalam konten ini ada beberapa kata yang terpleset di lidah saya, namun menyinggung dan membuat resah saudara-saudara saya di Pandeglang, di Serang, di Kota Banten khususnya. Di sini saya Lucy Daiva memohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada dari hati saya untuk menghina ataupun untuk memperkeruh kerukunan umat beragama. Justru dasar dari saya membuat konten ini untuk mempersatukan, jadi untuk adanya kerukunan agama itu. Bagaimana kiranya di tempat lain pun bisa merasakan adanya kerukunan umat beragama atau toleransi yang dibuat oleh masyarakat Kota Serang. Itu adalah niat yang saya buat pada saat saya membuat konten itu. Bagaimana isi dari konten itu benar-benar saya memuji bagaimana orang Serang memperlakukan kami para minoritas beragama, tapi mereka tidak mempermasalahkan. Dan bicara tentang gereja, Bapak Ibu Saudara, saya sama sekali tidak tahu bahwasanya di daerah yang saya sebutkan tadi ternyata banyak gereja. Itu ternyata ada beberapa yang memang tidak sepantasnya saya sebut gereja, namun lebih dikatakan adalah rumah tempat untuk beribadah, bukan gereja secara struktural ya, secara legal. Dan ini mau saya sampaikan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya ketidaktahuan saya dan kurang kepedulian saya untuk lebih bertanya, karena pada saat itu saya hanya merasa bangga sama orang Serang khususnya yang ada di tempat saya pada saat itu, bagaimana bisa ada tempat ibadah yang saya sebutkan tadi adalah gereja. Disinilah kesalahan saya mau sampaikan, ternyata ini juga koreksi buat kami, bahwa buat saya pribadi, bahwa yang dinamakan gereja adalah yang disahkan oleh pemerintah sesuai dengan izin gitu ya Pak. Dan namun ternyata saya salah, bahwa di sana bukan gereja yang sudah mendapatkan izin. Jadi saya bisa mengklarifikasi bahwa saya katakan di Kota Mangga 2 yang saya sebutkan itu ternyata belum sepenuhnya gereja, tetapi adalah yang dahsyatnya luar biasa, bapak-bapak yang ibu-ibu memberikan izin buat kita untuk beribadah walaupun gedung itu belum menjadi gereja. Ini juga membuat saya terenyuh dengan adanya video ini menjadi viral. Saya tidak berpikiran akan ke depan viralnya
akan berdampak negatif. Saya berharap video ini emang benar-benar untuk mendapatkan hasil yang positif. Kiranya warga Indonesia yang lainnya di luar dari kota Banten mendapatkan pengajaran bahwasanya di kota di kota Serang ini atau di kota khususnya Serang Banten ini bisa sangat memperhatikan masyarakat minoritas. Hanya itu Bapak Ibu Saudara, tidak ada niatan apapun, tidak ada sama sekali, karena saya mencintai kota Serang juga. Saya pernah muda di sini, Cilegon saya pernah di sana, kuliah saya pernah di Serang. Jadi saya timbul rasa cinta saya pada saat saya mendengar satu informasi yang ternyata tidak benar, ya Bapak Ibu. Tidak benar itu dalam arti ternyata itu bukan gereja, Bapak Ibu. Jadi bukan gedung yang dianggap gereja, namun adalah rumah tempat beribadah. Jadi saya mau sampaikan sekali lagi buat semua masyarakat kota Serang, Banten pada umumnya, dimanapun berada, dan seluruh masyarakat Indonesia yang sudah melihat video viral kemarin, saya mau sampaikan dari hati saya yang paling dalam. Saya cuma manusia biasa yang tidak lepas dari salah dan dosa. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya kemudian hari pastinya saya lebih teliti lagi untuk membuat konten yang lebih baik lagi. Dan tidak ada yang dapat saya katakan. Saya hanya minta maaf yang sebesar-besarnya. Demikian penyampaian dari saya, kurang dan lebihnya saya minta maaf. Dan saya juga meminta maaf kepada saudara-saudara saya yang dari gereja yang tempat saya juga datangi, karena ketidaktahuan saya juga. Minta maaf kalau menjadi tidak nyaman buat saudara-saudara saya juga yang Kristen, karena memang jujur saya memang tidak tahu pada saat saya diundang. Saya hanya tahu dari teman saya di situ gereja, sehingga saya mengatakan itu adalah gereja. Jadi saya minta maaf buat semua saudara-saudaraku yang berada di Mangga 2, yang beribadah di tempat sana, yang mungkin kena imbas dari apa yang saya katakan. Saya minta maaf dengan sebesar-besarnya. Saya berani datang kemari karena saya merasa saya tidak mau memojokkan agama ataupun siapapun. Kalau saya bersalah mungkin saya sudah kabur, tapi karena saya tahu saya melakukan ini untuk kerukunan umat beragama, maka saya berani hadir saat ini. Apapun konsekuensi yang akan terjadi, saya siap menerima. Karena saya percaya dan saya bangga sekali saya lihat semua dari awal penuh dengan kasih. Pak Kiai, semuanya saya bangga sekali. Saya sampai berkata pikir, belum pernah saya merasakan kota Serang ini sigap sekali. Dan walaupun semua, saya tadi jujur ya Bapak Ibu, saya takut sekali karena pada saat saya dilanjut kok semua di sini saya sendirian, tapi mereka semua menguatkan saya. Saya tidak perlu takut karena mereka penuh kasih kepada saya. Saya pikir saya cuma menghadapi 2-3 orang, tapi semuanya berada di sini, dan mulai dari camat, RT, RW, sampai pihak kepolisian, dari menteri agama, dari semuanya. Saya terkaget-kaget. Saya cuma diam minta pertolongan Tuhan. Ternyata semua berbuat baik kepada. Ngeles ya teman-teman, jago sekali kalau ngeles para Polycarpus ini, padahal kita tahu bahwa dia sudah mengejek toaknya umat muslim. Dia bilang bahwa ibadah mereka, gereja, itu tidak ribut. Nggak ribut seperti yang punya toak. Agama sebelah. Dan kita tahu itu maksudnya adalah Islam. Dan kita lihat di sini dia ngeles, ya. Dan itu memang ciri khas Polycarpus. Kalau nggak mutar-mutar, nggak ngeles, bukan mereka. Di sini saya ingin ingatkan teman-teman, bahwa orang-orang yang sering ya, mengejek, menghina tentang toaknya umat muslim, itu biasa berakhir celaka. Kita lihat, sudah ada pendeta Mangapul Sagala yang komplain dengan suara toa yang ada di kotanya. Dia bilang suara toa itu benar-benar bikin sakit kepala dan sebagainya. Apa yang terjadi? Allah berikan, Allah kabulkan permintaan dia supaya nggak mendengar lagi suara toa. Dengan cara apa? Dimatikan. Dimatikan teman-teman. Sehingga dia benar-benar nggak bisa dengar suara toa lagi. Walaupun mungkin di alam kubur, ya dia akan dengar terus gitu ya. Terus, domba kecil. Nah, sama teman-teman, menghina Islam. Begitu terdengar suara azan, suara toa dari masjid, meninggal dia teman-teman, meninggal langsung. Nah, jadi buat Lucy Deva hati-hati, hati-hati nih. Begitu juga dengan si Kosim ya, dan Polycarpus yang ada di luar sana. Ini peringatan juga buat kalian gitu. Jangan kerjanya menghina agama orang. Nanti begitu kena mewek-mewek keluarga kalian gitu, kasihan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Qasim. Saya anak dari 5 bersaudara. Bapak saya almarhum Mukri, ibu saya almarhum Siti. Tinggal di Desa Saninten, Kampung Sukamana, Kabupaten Pandeglang. Saat ini saya berdomisili di Jakarta. Anak saya juga satu, istri saya orang Singkawang. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas semua ini, dan saya juga mau minta maaf terutama untuk Kota Serang dan Pandeglang, terlebih lagi untuk Provinsi Banten. Saya minta maaf ya sebesar atas kejadian ini karena ini membuat resah dan membuat gaduh untuk Kota Serang dan Pandeglang. Atas kejadian ini saya tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi dan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya tidak akan membuat konten lagi. Saya juga nggak ngerti ya, pokoknya saya di luar kesadaran waktu itu, dan saya juga pokoknya saya minta maaf banget atas kejadian seperti ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lucy Daifa, pemilik akun TikTok dari k.lidi. Dengan ini menyampaikan permohonan maaf dan klarifikasi atas konten yang saya buat tanggal 7 April 2024, di mana pada saat itu saya sebagai pelayan datang untuk ke Kota Serang melakukan misi pelayanan saya di gereja KPPS, di mana saya diundang berkhotbah di sana. Lalu saya juga mampir ke gereja Sungai Yordan karena memang saya mengenal baik, dan akhirnya kami juga datang untuk menghadiri ibadah di gereja Sungai Yordan tersebut. Dan saya mau sampaikan di sini, di mana konten itu saya dengan sangat semangat karena pada saat saya mendapatkan info dari rekan saya Qasim, bahwasanya di sana seperti yang Bapak Ibu sudah lihat videonya, saya mengatakan bahwa di sepanjang jalan ini banyak gereja. Tidak ada maksud tujuan apapun dalam konten ini. Yang saya buat adalah sebagai bentuk rasa apresiasi saya yang besar terhadap warga Kota Serang, warga Kota Banten, khususnya warga Serang. Bagaimana dari ke ujung saya melihat ada tempat ibadah, dan saya saat itu berpikir itu adalah gereja, karena saya dapat infonya adalah gereja. Saya merasa bangga dan merasa luar biasa senang terhadap apa yang saya lihat. Namun ternyata Bapak Ibu Saudara, apa yang saya lihat salah dan yang saya dengar salah. Jadi mau saya sampaikan di sini bahwa itu bukan gereja, Bapak Ibu. Ya. Jadi yang saya sampaikan gereja banyak di mana-mana itu salah. Itu bukan gereja. Itu adalah rumah yang dijadikan rumah ibadah dan diberi izin sama pihak setempat. Ataupun gedung serbaguna yang diberi izin untuk kita kaum Kristiani beribadah. Itu pun sudah sebuah hal yang luar biasa bagaimana mereka semua bisa merangkul kita orang Kristiani di Kota Serang. Dan atas kesalahan saya membuat kegaduhan berbicara tentang banyaknya gereja di sana, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya karena itu adalah sebuah kesalahan, karena itu adalah belum menjadi gereja. Di sini saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, tidak ada maksud tujuan apapun dari pembuatan konten ini, hanya semata-mata untuk memberikan contoh sebuah kerukunan yang terjadi di Kota Serang. Namun ada beberapa kata-kata juga yang saya lontarkan yang dapat mungkin juga atau sadar dan tidak sadar saya menyampaikan kata-kata yang membuat saya terlalu euforia. Di sini mau saya katakan, saya tarik kembali semua kata-kata ini. Saya pribadi, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya buat para saudara-saudaraku yang ada di Kota Serang, di Banten, di Serang khususnya. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya untuk setiap perkataan kata-kata demi kata yang saya lontarkan. Dan saya juga minta maaf pada seluruh masyarakat Indonesia dengan video ini yang mungkin menyakiti hati Bapak Ibu Saudara. Dari hati saya yang paling dalam, lubuk hati saya yang paling dalam, tidak ada maksud dan tujuan untuk memecah belah apapun. Saya justru ingin menciptakan kerukunan. Dan saya memberikan sebuah contoh bahwa di Kota Banten bisa melakukan toleransi yang tinggi.
Namun biar apapun saya katakan di sini, saya mengklarifikasi semua perkataan saya dan saya menarik semua perkataan saya. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya untuk seluruh masyarakat Indonesia. Ya, teman-teman sudah dengarkan ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi Lucy Deva minta maaf, si Kosim juga minta maaf, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Ya, berjanji bahwa mereka tidak akan mengulanginya lagi. Kalau mengulanginya lagi, apa yang akan terjadi? Ya mereka akan mendapatkan sanksi secara hukum. Ya, kalau mereka berani mengulangi perbuatannya lagi. Dan ini kita tunggu. Ya, kita harapkan tidak lagi terjadi, karena selama ini pengalaman kita ya, Polikarpus ini nggak bisa dipegang teman-teman. Mereka itu licin seperti ular. Jadi bukan hanya licik ya, tapi licin juga kayak ular. Saya takutnya, saya sampaikan ini kepada teman-teman yang ada di sana, yang saya takutkan, besok mereka akan buat kesaksian-kesaksian palsu lagi, akan buat berita hoax lagi, tetapi di tempat lain. Terus kalau dituntut, loh, kamu mengulangi perbuatan yang sama. Mereka akan berkelit. Loh, saya kan tidak mengulangi perbuatan yang sama di kota Serang dan Pandeglang, terutama wilayah Banten kan gitu. Kan saya nggak ngulangi di sana. Kalau di tempat lain beda cerita dong. Nah, kan begitu kan? Betul nggak teman-teman? Ini ibaratnya itu apa? Ada orang ketahuan berbuat yang nggak benar, ya, berbuat zina misalnya gitu kan, ketangkap di satu desa, berjanji tidak akan ulangi perbuatannya lagi. Nah, tahun depan atau beberapa bulan kemudian ketangkap lagi, tapi di tempat lain, di kota lain gitu. Dan di kota tersebut kan nggak tahu kalau dia pernah melakukan hal yang sama di kota lain. Ya udah buat lagi surat pernyataan. Ini yang cukup kita sedihkan ya. Tetapi semoga dengan adanya video ini, ya, kita simpan dan ini menjadi bukti bahwa memang ya dia itu sudah pernah meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Kalaupun nanti dia ulangi di kota lain dan dia ingin beralasan bahwa itu bukan kota yang sama, bukan tempat yang sama, ya biarkan penonton yang menilai. Biarkan masyarakat yang menilai bagaimana kelakuan dua orang ini. Betul tidak? Kalau kita bisa apa, teman-teman? Kita cuma bisa meminta kepada Allah agar orang-orang yang jahat, agar orang-orang yang zalim itu dihukum. Kan begitu. Dan sekali lagi, penghukuman dari Allah itulah penghukuman yang maha adil. Itu hukuman yang paling adil kalau dari Allah. Ya udah kita biarkan saja. Kita serahkan semua kepada Allah. Kan sesimpel itu, teman-teman. Betul tidak? Jadi ya sekali lagi saya katakan, ya mereka sudah minta maaf, yaitu Lucy Deva dan si Kosim, dan sebagai umat Muslim kita wajib ya memaafkan orang-orang yang sudah mengaku salah. Memang seperti itu hukumnya kan begitu. Tapi kita tidak akan membiarkan kalau terjadi lagi. Dan kita bisa lihat, memang orang ini kalau saya nilai ya, memang apa ya? Ya memang niatnya itu ingin mengolok-olok. Kalau dia bilang di video tersebut, oh tujuan saya itu untuk kerukunan gitu kan. Aduh, bacotnya banyak teman-teman. Dari mana itu untuk kerukunan? Coba kalian pikir. Dari mana untuk kerukunan? Anda ngomongnya apa di video itu? Ya. Kamu bilang videonya ya, di video tersebut bahwa ibadah kita tuh tenang. Ibadah Kristen tuh tenang. Nggak ribut. Nggak ribut seperti yang punya toa. Menurut teman-teman itu untuk kerukunan nggak? Oh, itu demi kerukunan. Niatnya buat kerukunan. Tai kucing sama kau. Kalau memang untuk kerukunan, Anda kasih nampak video gini. Ini ada masjid nih. Ya, di sebelahnya ada gereja. Lihat nih, ada masjid dan gereja. Mereka bisa hidup berdampingan, rukun, tidak ada masalah, damai. Oke, Anda bilang itu untuk kedamaian, untuk kerukunan. Yang Anda tonjolkan kerukunannya, itu bagus. Tapi di video Anda, yang Anda tonjolkan apa sih, Lucy Deva nih? Dia tonjolkan gereja tumbuh. Ya, sekarang banyak gereja di kota Serang. Ibadah kita enak. Nggak seperti ibadahnya umat Muslim, ribut, kan gitu. Apakah itu untuk ya kedamaian? Coba saya tanya teman-teman. Dan saya berharap teman-teman Kristen, ini banyak yang menonton video ini dan mereaksi ya. Menurut pendapat kalian bagaimana? Apakah itu untuk kerukunan atau enggak? Ngatain ibadah orang lain ribut. Coba saya tanya. Itulah saya bilang Lucy Deva ini masih banyak inilah, ngelesnya ya. Dan kita lihat Polikarpus tuh kalau dari dulu minta maaf, selalu ada ngelesnya.
Selalu ada ngelesnya. Bahkan sekelas pendeta Gilbert sekalipun ya, masih ngeles, Pak, itu ada editingnya gitu kan. Nah, dari mana editingnya? Udah jelas-jelas video jalan terus tuh. Editing itu kalau tep ada patah-patahnya gitu, itu nampak. Ataupun ya bisalah dilihat yang namanya edit itu ya oleh orang-orang yang ahli. Itulah sekali lagi saya bilang mereka nih selalu seperti ular beludak. Kalau ngeles itu nomor satu, mutar-mutar nomor satu. Salut saya kadang-kadang lihat kemampuan mereka tuh mutar-mutar. Jago sekali mutar-mutar ya. Udah jelas-jelas apa yang ada aja masih mau gitu. Coba dielak-elakin gitu. Nah, tapi ya namanya Polycarpus akan seperti itu teman-teman. Itu memang ciri dari Polycarpus. Ciri dari Polycarpus. Jadi di sini saya ingin tampilkan video ini sebagai bukti dokumentasi dan semoga teman-teman bisa bantu share supaya orang-orang tahu bagaimana kelakuan Polycarpus kalau datang ke daerah orang. Kita juga tahu ya, sudah berapa banyak Polycarpus yang melakukan hal yang sama dengan Lucy Daiva, cuman yang lain juga nggak gitu viral, sehingga nggak dapat hukuman. Ya, sehingga nggak dapat hukuman. Karena di Indonesia ini kadang-kadang nggak viral, nggak ada gitu keadilannya. Entah kenapa gitu ya, lambat. Kita tahu, banyak sekali di luar sana, ya contohnya Risuli Lubis, dia kalau ke daerah tertentu, yang jelas-jelas itu daerah Muslim yang paling banyak, nanti dia gaya-gaya, di sini agama Kristen tumbuh, lihat nih, saya baptis berapa banyak orang, di sini orang mulai percaya gitu kan. Dia buat berita bohong, seenak jidatnya teman-teman. Seenak jidatnya mereka buat berita bohong, mereka nggak peduli gitu. Yang penting buat aja dulu. Buat aja dulu. Kalau ada apa-apa, tenang, ada backing kan gitu. Tenang, umat muslim ini kan umat pemaaf. Tinggal minta maaf selesai. Yang ada di otak mereka seperti itu. Mereka berpikir umat muslim adalah umat yang gampang untuk dikecoh. Umat yang gampang untuk dibodohi. Umat yang gampang untuk diminta maafkan. Ya, seperti inilah yang terjadi teman-teman. Untuk itu ya mari kita simpan video ini, kita share supaya orang lain tahu, ya, dan kita juga punya bukti, seandainya besok terjadi lagi di daerah lain, kita tahu bahwa dia pernah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Itu aja sih yang paling penting. Ya, kita simpan. Dan kita tahulah kelakuan si Qasim ini. Nah, inilah si Qasim, murtadin yang punya kesaksian, pernah ketemu Yesus 3 meter. Yesusnya 3 meter, teman-teman. Ya, luar biasa. Dan saat itu dia masih Islam kalau tidak salah ya. Dia ketemu Yesus saat dia masih Islam. Entah kenapa nih. Yesus sih sering sekali menjumpai orang yang Islam, sedangkan yang Kristen malah lebih sedikit. Itu Polycarpus itu nggak ada yang ketemu Yesus teman-teman, kecuali Luga ya. Bahkan sekelas Esra Soru itu nggak ada bikin kesaksian saya ketemu Yesus gitu kan. Bahkan menurut Paul Jang, foto Yesus yang ada di belakang seorang pendeta itu ya itu tukang sapu, bukan Yesus. Menurut Paul Jang gitu. Jadi Yesus yang mana yang mereka jumpai? Coba tanya Qasim. Yesus yang mana? Nggak bisa dia jelasin. Dari dulu seperti itu, nggak bisa jelasin. Nggak ada fotonya. Oke, nggak ada foto. Gambarlah ciri-cirinya. Nggak sanggup juga gambarin. Entah Yesus yang mana mereka jumpai kadang-kadang nih. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Mohon bantuannya. Kita simpan video ini sebagai bukti. Ya. Terima kasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.